latin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha ay min ma'asil lisani al-lahnu ay mukhalafatu wajhi shawabi fil qur'ani. Dan diantaranya, artinya diantara maksiat-maksiat yang disebabkan oleh lisan, oleh lidah adalah salah. Salah itu artinya menyalahi jalan yang benar. Jadi lawan daripada benar itu salah. Ya, jadi maksiat yang disebabkan oleh lidah juga yaitu salah di dalam membaca Al-Quran wa illam yukhilla bil makna, sekalipun tidak merusak maknanya. Kita baca Quran salah, dosa, nggak boleh. Makanya kita disuruh belajar baca Al-Quran. Baca sembarangan aja ya, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang doma dibaca fathah, yang fathah dibaca kasroh. Salah nggak deh? Salah, dosa. Ya, nggak boleh. Jadi kita kalau baca Quran harus yang benar. Jadi kalau ada orang baca Quran salah, ya walaupun tidak merusak artinya, tetap itu dosa. Apalagi bisa merusak artinya. Wah, ini kacau nanti. Contohnya mana? Salah dan tidak merusak arti. Karopiha, seperti merupakan hak pada lafaz alhamdulillahi, dibacanya alhamdulillahu rabbil alamin. Salah nggak tuh? Mestinya alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dibaca alhamdulillahu rabbil alamin. Salah, walaupun tidak merusak artinya. Alhamdulillahi, alhamdulillahu masih sama artinya. Segala puji bagi Allah. Dibacanya lillahu, mestinya lillahi. Bacaannya salah. Nah, itu dosa. Kalau yang merubah arti lebih parah lagi. Contohnya ya, an'amta alaihim, dibacanya an'amtu. Nah, kan beda artinya ya. An'amta sama an'amtu beda nggak? Beda. Tu sama tak beda. Kalau an'amtu saya, kalau an'amta engkau. Nah, itu udah beda tuh. Nah, itu apalagi yang begitu. Ini walaupun tidak merusak arti, tetap tidak boleh. Baca Quran harus yang benar. Makanya mesti ngaji. Tuh, anak-anak kita tuh disuruh ngaji tuh, ya, ngaji. Nah, kalau kita nggak mampu ngajarin, kalau kita udah bisa ngajarin nggak apa-apa dah. Ya, begitu ngaji Al-Quran. Saya dulu ngaji Al-Quran tuh setiap pagi habis subuh sama orang tua saya, masih anak-anak tuh. Ya, habis subuh tuh nggak boleh kemana-mana, ngaji. Habis subuh ngaji. Nah, habis itu ya disuruh ngaji sama yang lain lagi. Ya, begitu suruh ngaji Quran terus dah. Ya, kecil-kecil tuh udah pada ngaji Quran. Nah, nanti baru ngaji ilmu alatnya, baru nahwu sorof tuh setelah gedean dah. Ya, kalau masih anak-anak tuh ya suruh baca Quran dulu, sehingga Al-Quran udah benar-benar lancar ya dibacanya. Baru udah dikenalin ya ngaji kitab. Ya, kitab nahwu sorof. Tuh dulu saya sama Kiai Nawawi dulu ngajinya bareng orang tua saya. Tiap hari Minggu tuh dari jam 5:30 habis sholat subuh sampai jam 8 di At-Tohiri tuh. Ya, masih musola. Ya, itu dulu Kiai Nawawi, saya, ya itu angkatan-angkatan ya banyak tuh ya yang ikut sama-sama ngaji. Sampai ya disuruh mondok ke Lirboyo. Nah, itu awalnya ngaji dulu.
Ya seperti itu, ngaji lama itu. Ya ngaji Mutamimah udah hatam, Asmawi udah hatam, sampai Ibnu Aqil udah hatam. Ya suruh mondok dah. Ya terus dianterin sama siapa? Sama Pak Nasruddin. Ya, Pak Nasruddin dulu tuh guru satu petang. Ya beliau yang nganterin tuh. Nah saya berangkat ya ke Nawawi, sama yang nganterin lagi Ustaz Oji ya ke pondok sama orang tua saya ikut juga. Masih ada Ki Mahrus Ali di sana. Nah itu jadi waktu kecilnya baca Quran dulu, terus baca Quran. Nah setelah itu baru baca ilmu sorobnya. Nah nanti baru ngembanginnya terserah dah mau kemana aja, pondok kemana. Ya tapi dari awal tuh nah, dasar-dasarnya dulu harus kita ya pelajari. Sebab kalau kita salah baca Al-Quran terus sampai tua salah terus, dosa kita. Ya dosa. Nah makanya harus belajar Al-Quran. Nih namanya al-lahnu bil Quran wa illam yukhilla bil makna. Tuh, jadi salah membaca Al-Quran sekalipun tidak merusak artinya. Contohnya alhamdulillahu, ya itu salah. Ya mestinya alhamdulillahi. Wa kafat hidali na'budu, ya atau seperti dipathakan dalnya na'budu, mestinya iyyaka na'budu, kita bacanya iyyaka na'buda. Salah enggak tuh? Salah. Ya, na'budu dibaca na'buda walaupun tidak merusak artinya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'buda kan enggak merusak tuh artinya. Ya, tapi itu enggak boleh juga. Wa kasri ba'iha, ba-nya dikasrokan na'budu jadi na'bidu. Salah enggak? Salah. Ya, jadi ini yang salah tetap ya dosa. Ya, walaupun tidak merusak artinya. Wa nuniha, nunnya dikasrokan na'budu ni'budu. Ya, itu namanya merubah dan merusak ya bacaan-bacaan Al-Qur'an. Enggak boleh. Wasu'alu lil ghaniyyi bimalin au hirfatin, kemudian termasuk maksiat yang disebabkan oleh lidah juga ngemis, minta-minta kepada orang kaya, minta harta atau minta pekerjaan. Itu enggak boleh kita ngemis-ngemis kepada orang kaya. Ya, kita minta uang, minta hartanya atau minta ya untuk dapat kerjaan. Itu namanya bikasril ha'i hirfah, ai kasbin, minta usaha, enggak punya kerjaan, kita minta kerjaan misalnya. Bi an wajada ma yakfihi huwa wa mamunuhu yaumahum wa lailatahum, yaitu pada saat dia masih menemukan sesuatu yang cukup buat dia dan orang yang ditanggung nafkahnya di harinya dan di malamnya. Jadi untuk hari ini masih ada, untuk malam masih ada, minta-minta, mengemis, dosa gitu. Kecuali kalau memang terpaksa. Kalau kagak minta dia bisa kelaparan. Kalau kelaparan bisa mati. Boleh minta dah. Ya, boleh ngemis. Tapi kalau hari ini ya masih ada nasi, untuk ntar malam masih ada nasi, ya lauk pauknya ada juga, kemudian kita ngemis, itu ngemisnya hukumnya dosa, nggak boleh. Ya, jadi ini aturan mainnya begitu. Jadi di satu sisi mengemis boleh selama memang dia butuh banget. Ukuran butuhnya apa? Hari ini sama entar malam udah kagak ada makanan di rumahnya, udah lapar dah dia. Ya, nah itu boleh dah. Dia mengemis, dia minta-minta. Kalau tidak seperti itu, belum dibolehkan mengemis dan belum dibolehkan meminta-minta. Di rumahnya kaya, ya udah pakai AC lagi di rumahnya. Ya, TV ada, kulkasnya dingin lagi. Ya, kulkasnya dingin ya.
Nah begitu teriskaannya panas, ya. Tapi masih minta-minta ngemis, ya nggak boleh. Televisinya ada, kulkas ada, HP-nya, wah mereknya hebat lagi, ya Samsung, ya. Tapi ngemis, minta-minta. Nah ini nggak dibolehkan. Yang dibolehkan kalau untuk hari ini sampai malam udah nggak punya apa-apaan dah, ya makan aja susah, ya kelaparan dia. Nah itu boleh hukumnya mengemis, meminta-minta. Wasat ruhum, dan juga dia bisa menutupinya. Wa aniyatan yahtajuna ilaiha, dan wadah atau bejana yang mereka butuhkan kepadanya. Nah itu udah enggak punya piring, kagak punya sendok, ya dia mau makan susah. Nah, boleh dah minta, nggak apa-apa. Nggak punya pakaian, ya kalau dia kagak ngemis dia telanjang. Nah itu boleh saat itu meminta. Wal aujahu, menurut kaul yang paling kuat, jawazu su'ali ma yahtaju ilaihi, boleh mengemis, boleh meminta sesuatu yang dibutuhkannya ba'da yaumin walailatin, setelah 1 hari 1 malam. Kalau nih hari sama malam kagak punya apa-apa, nah hari itu boleh dah dia meminta-minta ngemis. Tapi besok jangan minta lagi, ya begitu. Kalau memang sudah ada, ya udah ada yang ngasih, kerja dah kerja, nggak boleh minta. In kana su'alu inda nafadi dzalika, jika meminta itu ketika memang sudah habis-habisan, nggak ada lagi ya yang dia miliki, ya untuk makan nggak ada, untuk minum nggak ada, buat dirinya, buat keluarga yang ditanggung nafkahnya, buat nutup auratnya pakaiannya juga nggak ada, buat makan, minum, gelas, sendok, piring juga tidak punya. Boleh saat itu dia meminta. Jadi kata ghairi mutayassarin, yang tidak digampangkan. Wa illa, kalau seandainya tidak begitu, tuni'ah, maka dilarang. Enggak boleh meminta-minta. Wajawazal Azra'i, dan membolehkan Imam Azra'i tolaba ma yahtaju ilaihi, yaitu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepadanya, ila waktin, sampai waktu, yu'lamu, dapat diketahui, adatan, secara adat, tayassaros su'al, yaitu gampang ngemis, wal i'ta'u bihi, dan memberikan padanya. Selama memang ditahu, yaitu biasanya kalau diminta dikasih, yang memberikan juga ya itu mau, nah itu silahkan, gak apa-apa. Wala yahrumu, dan tidak haram alaman alima ghina sa'ilin, dan tidak haram bagi orang yang tahu kayaknya orang yang ngemis, ayazharu lil faqo, tapi dia menampakkan miskin, adabi ilahi, ya adabi ilahi, yaitu menolak ilahi padanya. Jadi kalau kita enggak ngasih, ya enggak haram tuh. Kalau kita tahu ada orang kaya minta-minta, ya kita tahu tuh memang dia kaya, tapi kelihatannya doang, ya minta ngemis-ngemis. Sekarang kita menolaknya, tidak memberikannya, itu tidak haram, artinya boleh. Ya, tapi kalau ada orang butuh banget, ngemis, minta, kita kagak kasih, dosa kita. Begitu. Ada orang ngemis nih Pak, dia emang butuh banget, kita punya, tapi kita nggak kasih, dosa kita. Tapi kalau ada orang ngemis, kita tahu nih, dia ini orang kaya, di rumahnya banyak, ini banyak itu, ya sekarang kita kagak kasih, tidak dosa. Tapi kalau kita tahu dia emang butuh, dia perlu, ya dia nggak punya apa-apa, makanya dia ngemis, dia minta, kita nggak kasih, maka kita berdosa dengan sebab kita tidak mau memberikan. Khilafan lil Azra'i, berbeda dengan Imam Azra'i.
Kalau Imam Azra'i pokoknya kalau ada orang minta, mau kaya mau kagak kasih aja kalau kita punya. Nah begitu. Pakai motor NMAX minta-minta ya gitu, kasih kata Imam Azra'i kalau memang punya, kalau enggak udah diem aja, no comment. Nah begitu. Dulu di zaman Rasulullah ada orang naik kuda tapi ngemis minta-minta, Nabi berikan. Ya, kasih tuh orang ngemis walaupun naik kuda. Kalau sekarang kasih ke pengemis walaupun naik NMAX sama PCX. Begitu. Ya, itu kata Imam Azra'i. Wastasna fil ihya'i, dan mengecualikan siapa? Imam ya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, min tahrimis su'ali, haram mengemis, lil qadiri, bagi yang mampu, alal kasbi, atas usaha, malaukana yastaghriqul waqta fi talabil ilmi, seandainya memang dia habiskan waktunya untuk mencari ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang mampu, dia sebenarnya kalau kerja mampu, kuat, tapi memang hidupnya dihabiskan untuk nyari ilmu doang, sehingga dia ngemis untuk ya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia nggak kerja, padahal kalau dia mau kerja kuat. Kenapa dia nggak kerja? Karena disibukkan dirinya untuk belajar. Tiap hari belajar aja, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Ya sampai-sampai kagak sempet kerja. Nah mau makan nggak ada duit, minta mengemis. Itu kata Imam Al-Ghazali boleh. Jadi karena dia sibukkan waktunya untuk mencari ilmu, ngaji terus setiap hari. Ya sampai-sampai kebutuhan buat dirinya aja dia nggak pikirin, dia nggak kerja nggak apa. Nah sekarang diminta-minta tuh, di ngemis. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya, itu pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Wa fi syarhi Muslimin wa ghairihi, dan di dalam syarah Imam Muslim dan lainnya, mata adzalla nafsahu au alaha bisu'ali au adzal mas'ula haramallahu ittifaqan atau hurrima ittifaqan. Di dalam kitab Syarah Muslim dan di lainnya, kapan-kapan ada seseorang yang merendahkan dirinya atau dia melas-melas banget saat mengemis, atau dia dapat mengganggu orang yang diminta, maka hukumnya diharamkan, ittifaq. Jadi makanya kita nggak boleh kalau ngemis-ngemis sampai merendahkan dirinya. Ini saya, ya pokoknya dirinya direndahkan banget supaya orang kasihan gitu, mau ngasih, itu nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh. Atau melas banget dah. Ya dia minta sama orang tuh melas banget gitu, kata-katanya yang udah kelihatannya nggak pantas, itu juga nggak boleh, haram. Atau gara-gara kita ngemis mengganggu orang. Ya, nih orang merasa kagak nyaman dengan sebab kita ngemis. Ya, itu juga tidak boleh. Hukumnya haram. Itu dalam syarah ya Muslim dijelaskan begitu. Wa in kana muhtajan, sekalipun dia butuh. Makanya kalau minta ya biasa-biasa aja. Kadang-kadang kan ada orang minta sampai melas banget, apa jadi omongin. Ya, begitu. Jadi kayaknya dia kurang bersyukur sama Allah. Semuanya itu diomongin. Jangan sampai merendahkan sampai begitu, melas-melas begitu. Bahkan ada datang minta-minta, istrinya dibilang sakit, anaknya sakit, semuanya sakit. Ya, padahal seandainya istrinya sehat, anaknya sehat, kan kasihan dibohongin. Gara-gara mau minta-minta doang, ya mengatasnamakan istrinya lagi sakit, lagi dirawat, ya gitu. Ada yang bilang istri saya udah 9 bulan, ya gitu, sakit, mau ke dokter, ya anaknya juga sakit, ya semua ada tuh. Ya tujuannya melas supaya apa?
nanti minta dikasih sama orang. Kalau itu sama, nggak boleh. Ya, jangan sampai kita merendahkan benar dirinya dan melas-melas benar. Ya, kalau minta udah, saya minta bantuan. Kalau ada ya silakan Pak. Ya, begitu aja udah. Ya, jangan pakai jual nama apa aja. Ya, jangan. Itu sayang sekali. Ya, kata Nabi, ya kalau sampai merendahkan dirinya, sampai melas-melas, atau bisa mengganggu orang yang diminta, hurrimat, diharamkan. Ittifaq ulama seperti itu. Sekalipun dia sebenarnya butuh, ya tetap nggak boleh. Ya, jangan sampai melas-melas berlebihan, merendahkan dirinya, ya berlebihan. Sekalipun dia butuh. Kalau kita butuh ya biasa aja mintanya. Sebagaimana dipatwakan oleh Imam Ibnu Shalah, apa dzalika kulluhu ar-Ramli bin Nihayah. Nah, semua itu dijelaskan oleh Imam Ramli di dalam kitab Nihayah. Wan nazru, dan nazar, wa huwa iltizamu qurbatin, yaitu mewajibkan, yaitu pendekatan diri kepada Allah, lam tata'ayyan, yang memang tidak menjadi fardu ain, yang hukumnya bukan fardu ain, namun ya hanya sunnah saja. Ini amal perbuatan kemudian dinazarin. Nah, itu jadi wajib. Jadi nazar itu biasanya ya amal-amal kebaikan yang hukumnya bukan wajib. Ya, itu dia nazarkan. Kalau udah dinazarkan itu menjadi wajib. Nah, itu nazar because di ihramil warisi, dengan maksud meluputkan ahli waris. Tuh dinazar, tujuannya nanti ada ahli waris yang tidak dapat. Tuh tujuannya begitu, because di ihramil waris. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Aiman ihi, yaitu menghalanginya minal irsi, daripada warisan. Si A mestinya berhak dapat warisan. Bagaimana nih supaya si A tidak dapat warisan? Ini orang yang punya warisan berwasiat begini supaya nanti yang satu itu kagak dapat warisannya. Nah, itu tidak boleh, hukumnya haram. Jadi namanya an-nazru biqasdi ihramil waris namanya. Wa tarkul wasiyah, tinggalkan wasiat juga dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hutang, ya kemudian orang lain gak ada yang tahu dia punya utang, kecuali kalau dia wasiat sehingga orang lain tahu. Sekarang dia tidak wasiat, dosa hukumnya. Contoh, ada orang nih mau meninggal dunia, ditahu nih dia punya utang, anak-anaknya gak ada yang tahu dia punya utang. Kalau dia mati, ya itu pasti anaknya gak tahu dia punya utang sama siapa. Nah, sekarang dia tidak pesen, ya tinggalin pesen, gak wasiat. Kan mestinya wasiat. Nah, kalau nanti saya meninggal dunia, saya punya utang tuh sama bapak, ya Muhammad misalnya, berapa duit? 10 juta. Tolong nanti kalau saya nggak ada umur, ya dibayar, dilunasin. Kalau kagak dia pesen, anaknya nggak ada yang tahu. Nih orang tuanya utang sama siapa. Anak-anaknya ahli waris nggak ada yang tahu. Nah, sengaja ini bapaknya nggak mau ninggalin pesan begitu dengan tujuan supaya tidak bayar utang, dosa. Ya, jadi itu bapaknya dosa tuh, nggak mau berwasiat tentang ya utang-utang yang pernah dia lakukan. Ya, dan ini tidak diketahui oleh anaknya. Kecuali kalau anaknya tahu kali, nggak pakai wasiat juga tidak tahu. Ya, ini enggak, utangnya entah di mana gitu. Ya, tanpa dikasih tahu, ya anak-anaknya ahli waris tidak ada yang tahu. Makanya harus wasiat pesan. Nah, sini mungkin kalau bapak nggak ada umur, ya nanti bayarin utang bapak tuh.
Bapak punya utang sama Pak Muhammad ya 5 juta. Nah begitu. Emang lain-lain enggak? Bapak enggak punya utang, alhamdulillah. Cuma Bapak Muhammad tuh ada 5 juta. Tolong dibayarkan. Sekarang dia kagak mesen begitu. Tujuannya supaya dia kagak bayar utang. Nah itu dosa. Ya, dosa tuh namanya tarkul wasiyah. Ya, bidainin dengan utang. Tuh, wasiat itu ini wahya isbatu tasarrufin mudofin lima ba'dal maut. Biasanya menetapkan satu bentuk tasarruf pendaya gunaan apa saja yang disandarkan kepada sesuatu setelah kematian. Itu namanya wasiat. Ada orang mau meninggal dunia, dia pesan, nah begini, begitu. Nah itu namanya wasiat. Wasiat. Nah kalau wasiat perlu dijalanin enggak? Ya wajib. Kalau itu enggak menyalahi aturan agama. Tapi kalau wasiatnya nanti kalau ya saya mati, tolong manggil dangdut ya. Jangan jadi panggilin dangdut ya. Nah itu. Kalau nanti saya mati, ya tolong semuanya pada nangis, jangan pada diem aja, nangis semuanya. Ini gue mati lu diem aja. Nah disuruh nangis, jangan, nggak boleh. Nangisin orang meninggal kan nggak boleh, apalagi pakai wasiat. Ya begitu teriak-teriak, waduh suruh teriak lagi, ya jangan. Jadi itu wasiat yang nggak benar. Tapi kalau wasiat yang tadi, saya punya utang, nanti kalau saya meninggal dunia tolong bayarin utang saya, itu wajib tuh. Bahkan kalau dia punya harta warisan, jangan dibagi dulu sebelum dibayarin apanya? Utang-utangnya. Seperti itu. Bidainin dengan utang au ainin atau sesuatu benda layak lamu yang dia tidak taunya ghairuhu selain daripada ya yang meninggal dunia tuh. Makanya penting sekali dia pesen. Kan kadang-kadang ada orang tua ya dia punya utang ya kemudian dikagak pesan sama anaknya udah meninggal udah aja. Kadang-kadang orang yang tetangganya yang memang merasa diutangi datang, nah mohon maaf dulu almarhum orang tua kamu punya utang saya ya berapa 10 juta. Kata anaknya mohon maaf Pak, kalau bapak mau nagih utang nagih aja di kuburan disuruh ya, suruh nagih di kuburan. Ini anak nggak bener ini ya, mestinya jawabannya ya insya Allah Pak, kalau sekarang saya belum punya, tapi nanti saya usahakan, saya akan selesaikan secara musyawarah, secara baik. Ya nanti saya bicarakan sama keluarga saya dulu. Begitu mestinya. Ya, jangan disuruh bayarnya, nagihnya ke kuburan. Ya, kan bapak utang sama siapa? Sama orang tua saya. Iya. Nah, orang tua saya tahu nggak Pak? Adanya di mana? Di kuburan. Ya udah minta sono di kuburan. Begitu ya. Nah, ini nggak benar nih ya, jadi anak atau ahli waris siapapun wajib melunasi kalau mayit punya utang, apalagi sampai ditagih tuh. Begitu makanya meninggalkan wasiat dengan tujuan supaya yang hidup nggak mau bayar utangnya dosa, nggak boleh. Atau apa aja dah yang memang dia tidak tahu tanpa dia wasiat. Tapi kalau dia wasiat nanti anak-anak jadi tahu. Nah sekarang ditinggalin kagak wasiat, itu dosa. Wal intima'u ail intisabu, menisbahkan ya ila ghairi abi kepada selain ayahnya, au ila ghairi mawali atau kepada selain yang memerdekakannya tuan-tuannya, ay ghairil mu'attakina kepada selain yang memerdekakannya lahu baginya, wa asobatihim dan asobahnya. Tuh, jadi menisbahkan seseorang bukan kepada ayahnya itu juga dosa. Makanya mengadopsi anak kemudian merubah binnya kepada orang lain hukumnya dosa, haram. Misalnya saya ngangkat anak nih Bapak Saudara, ya ngangkat anak masih kecil, masih bayi, masih merah.
Ya, ini anak saya kasih nama misal Muhammad. Ya, Muhammad dia punya orang tua namanya Ali, mestinya Muhammad bin Ali. Ya. Saya adopsi, saya tukar namanya jadi Muhammad bin Pasani. Nah, dosa saya. Ini berarti merubah nasab anak. Ya, nggak boleh. Ya, begitu. Kalau kita mau ngambil, kita mau memelihara, silahkan. Insya Allah dapat ganjaran pahala. Tapi merubah bin kepada kita yang bukan yang sebenarnya, itu dosa. Apalagi anak perempuan. Ketika nanti dia mau nikah, ya disangka ini binnya bin ke saya, berarti nanti saya mau menikahkan anak perempuan saya, padahal itu bukan anak kandung saya, hanya anak angkat yang saya adopsi walaupun masih 1 hari. Ya, nanti yang menikahkan saya sah nggak? Tidak sah. Sama aja zina. Ya, jadi walinya bukan saya. Sekarang saya nyatakan orang tuanya saya. Ya, karena binnya udah bin saya yang menikahkan, kagak sah. Samanya berzina, begitu. Nah, mestinya ini anak perempuan ada orang tua kandungnya, panggil orang tua kandungnya. Dia yang berhak menikahkan. Begitu, ya. Ini ya, di zaman sekarang banyak nih yang mengadopsi anak, ya di akte kelahirannya akhirnya dirubah. Ini anak binnya ke bapak angkatnya. Ya, dia kagak mau ngasih tahu bapak kandungnya, orang tua kandungnya. Itu tidak boleh. Ya, termasuk dosa. Ini namanya al-intima ila ghairi abihi. Jadi dia menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya, au ila ghairi mawalihi kalau yang memerdekakannya. Ya, kalau kita nih yang memerdekakan nggak ada dah. Yang ada ini aja nih, ya nasab, ya kemudian dinisbahkan kepada bukan ayahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man intasaba ila ghairi mawalihi. Tuh, Allah akan melaknat kepada orang yang menisbahkan bukan kepada orang tuanya. Tuh, kalau ada orang menisbahkan nasabnya bukan kepada orang tua kandungnya, itu Allah akan laknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, manidda'a ila ghairi abihi, siapa-siapa yang ngaku-ngaku bukan kepada ayahnya, awin tama ila ghairi mawali, atau menisbahkan kepada bukan yang memerdekakannya, fa alaihi laknatullah, maka kewajiban bagi dia laknat Allah. Wal malaikati, dilaknat sama malaikat, wan nasi, dilaknat oleh manusia ajmain semuanya. Allah melaknat, malaikat melaknat, bahkan semua manusia melaknatnya. Terus apalagi, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ya, Allah tidak akan terima amal-amal fardunya dan amal-amal sunnahnya nanti di hari kiamat. Gede nggak di dosanya? Gede. Tuh, siapa yang mengadopsi anak, ya kemudian binnya ditukar ke orang tua angkatnya, maka dilaknat sama Allah, dilaknat sama malaikat, dilaknat sama manusia. Yang terakhir, Allah tidak akan menerima di hari kiamat nanti amal-amal fardunya dan amal-amal sunnahnya. Rugi deh. Ya, jangan makanya. Ya, jadi jangan sampai terjadi begitu. Rawahu Syaikhan, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.